Saya ajari, saya menganalisa, biar orang itu tidak menuduh kalau saya dari jin. Ya, saya ajari menganalisa. Ini pusing darah seni itu dekat sama mata, dekat sama otak, dekat sama telinga. Berarti ada 3 titik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan seluruh beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Sahabat beriman, kali ini kita akan berbincang lagi dengan guru kita dan mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz, Bang J, sering sekali kita mendengar seseorang, sahabat, keluarga kita, atau bahkan diri kita sendiri mengatakan satu kata-kata yang simpel itu, pusing. Pusing itu nggak tahu ya, itu pertama memang ngomongnya pusing. Ternyata setelah diselidiki, karena nggak ada duit, bisa pusing gitu Pak Ustadz. Jadi kebanyakan memang pusing itu bagian kepala sering pusing, masuk angin, misalnya kena hujan pusing. Sebenarnya kalau kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai tauhid itu Pak Ustadz, pusing itu yang terjadi ini langsung ke penyakit Pak Ustadz di kepala. Kira-kira itu disebabkan oleh hal yang seperti apa Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pusing ini penyakit masyarakat Umum Pak Ustadz. Semua dunia itu pusing. Yeah. Yang kemarin karena pandemi pusing semua. Nggak punya duit. Kerjaannya hilang. Sekarang tuh pusing mau menerima duit. Mau menerima duit 5 miliar. Aduh, amin. Itu bonus kerja di HK atau gimana itu dulu? Kalau bonus segitu namanya korupsi itu Pak, bukan bonus. Oh iya, bisa ya bilang korupsi ya sekarang ya. Pensiun. Sudah pensiun, sudah nggak pernah dikasih bonus ya dia udah korupsi. Dulu nggak berani dulu. Iya, kalau dipecat masalahnya. Jadi pusing, insya Allah itu sama seperti akhlak-akhlak yang tidak baik yang lain, cuma ini pengendalinya adalah otak. Jadi diawali dari suuzon plus marah, atau merasa benar plus marah, seperti itu. Jadi banyak mendengar sesuatu nggak cocok marah, mendengar nasihat yang baik nggak cocok marah, seperti itu. Itu pusing. Jadi ada pusing yang baru mikirin masalah, belum ada solusi itu ya pusing. Iya. Dulu momennya tuh kamu pusing nggak punya uang. Jangan gitu masalah. Kan nggak boleh minta dunia. Nah, tapi kan dulu kan kamu minta juga. Ngejar malah. Mintanya kemana-mana nanti ya. Iya benar. Mintanya kemana-mana. Komandor. Iya, komandor. Masya. Mintanya juga minta ketemu juga bisa. Nah, pusing juga karena ada sedikit pusing. Pusing karena pada waktu minta ketemu kamu ada di Bali. Ya. Bukan minta uang, ngeluarin uang. Aduh. Jadi pusing ini banyak hal yang bisa terjadi. Jadi suatu masalah yang seseorang tersebut itu menurut dia berat, ya pusing pasti. Dan pusing itu nanti macam-macam, dari mulai pusing biasa, pusing berat, mulai muncul tumor, atau radang selaput otak, banyak. Tapi yang jelas jangan merasa kalau ada masalah itu nggak kuat, nggak berat. Ini ujiannya berat.
Jadi jangan seperti itu, karena memang Allah sudah mempersiapkan semua ujian-ujian bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jelas bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jadi persoalan demi persoalan, ujian demi ujian itu memang dilalui oleh seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut itu sudah tercakup sesuai takaran dari orang tersebut. Jadi jangan sampai kita itu ngeluh ujian saya berat. Enggak. Kalau dia pas bilang ada ujian yang seperti itu bilang berat, kalau pas dia nikmatnya itu banyak, senengnya yang berlebih. Dia nggak bilang nikmatku berat, nggak pernah. Nikmat kok berat itu. Loh, kan begitu. Iya benar. Kalau yang diomongkan berat itu selalu yang nggak enak, ujianku berat, persoalanku berat. Nah kalau pas dapat uang terus-terusan bonus, mana bilang bonusku berat nih Pak, diringankan aja, kan gitu ya. Iya nggak ya? Iya kan? Benar. Kalau dikasih bonus, dihitung gitu, wah ini terlalu berat nih saya terima. Saya kembalikan aja. Sesuai kemampuan. Tidak sesuai dengan kemampuan ya. Nah itulah manusia. Manusia itu maunya senengnya dia sendiri. Ya kita itu senengnya kita sendiri. Kalau udah dapet yang gede seneng. Nah itu nggak akan mungkin dapat. Ya Allah, bonusku berat sekali itu nggak pernah. Dan itu tidak akan pernah diucapkan. Paling alhamdulillah selesainya 2 detik, 3 detik selesai. Tapi kalau dia mendapatkan ujian, itu dipikirin seminggu, 2 minggu, sebulan dipikirin, dan dia selalu ngecek kemana-mana masalahku berat. Bener banget. Sampai ke status bahkan Pak. Status ya. Aduh. Ini namanya dosa jempol itu ya begitu ya. Aduh, nah itu jadi malah nggak karu-karuan ya. Nah, pusing diawali dari itu, merasa ada beban. Sebenarnya enggak sih, biasa aja. Ada persoalan yang diberikan, dititipkan oleh Allah Ta'ala, persoalan itu dari kesalahan dan dosa-dosanya. Persoalan dari kesalahan dan dosa-dosa itu yang kayak apa? Sebenarnya banyak kok. Ya, orang dipukul, kemudian orang melakukan sesuatu tidak baik, kemudian besok diuji oleh Allah Ta'ala melalui sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan. Saya umpamanya yang paling gampang itu orang yang saat ini kolusi, korupsi, ya pasti akan diberi ujian oleh Allah Ta'ala dari dosanya ya dari korupsi. Ketangkep. Oh, ketangkep. Kan gitu. Oh, ketangkep itu termasuk ujiannya. Ujian dari perbuatan dosanya dia. Jadi kayak umpamanya Pak Haji J ini dia apa yang dikerjakan. Kalau Bu Haja ini nggak tahu dikerjain Pak Haji J di sini umpamanya. Tapi Pak Haji J itu kerjain umpamanya punya pacar gelap. Wah, di gelap itu ditutupin nih, maksudnya hitam pacar. Malam-malam. Ya. Itu kan seneng ya punya pacar gelap itu ya Ji ya. Ya Malam-malam. Kalau Haji nggak mau ngomong, saya tanya, iya Ji seneng ya punya pacar gelap? Dia nggak menjawab. Saya mau tanya, tuh seneng nggak punya pacar gelap itu kalau Haji? Enggak. Maunya terang-terangan. Enggak, kalau ketahuan lain nih. Jadi ujian dari punya pacar gelap itu salah satunya adalah ketahuan. Oh. Tapi itu ujian dari perilaku dosa. Nah, itulah yang harus seorang muslim harus mulai berpikir. Makanya jangan menjalankan dosa karena ujiannya pasti akan pusing. Seperti itu. Dan banyak. Kalau umpamanya ada orang dia itu baik, dia begini ngasih rezeki, ngasih sedekah, ngasih ini. Suatu ketika dia diuji, dia benar-benar ngasih sedekah itu karena Allah, atau hanya bermain kelihatan baik itu apa namanya ya? Ini pencitraan. Ya seperti itu. Itu nanti Allah uji. Suatu ketika teman dekatnya itu pinjam uang. 15 juta, padahal dia katanya sih nyumbangnya ya 100 juta, 150, pinjam aja 10 juta atau 5 juta. Itu pada saat temennya sendiri yang akrab itu pinjam 10 juta, kemudian dia bilang, 1 minggu saya kembaliin deh, gitu.
Sebenarnya 1 minggu dan 2 minggu ditelepon, gimana nih? Kamu gimana sih katanya mau ini. Kemudian ya saya lagi nggak punya uang. Memang betul temannya lagi nggak punya uang. Ya sudah insya Allah bulan depan ditagih lagi. Marah aja. Nah di situ kelihatan bahwa orang yang hobinya katanya itu bersedekah karena Allah, nggak taunya memang itu hanya pencitraan. Kalau dia bersedekah 50, 100 juta, dia hanya kehilangan 10 juta, itu nggak ada persoalan sebenarnya. Nah inilah itu penguji. Betul. Jadi Allah menguji melalui temannya yang pinjam uang. Kalau memang dia senangannya bersedekah, biasanya seperti itu. Nah, orang nggak akan tahu bahwa itu ujian Allah. Nah, itu apakah itu dari iman? Belum tentu. Itu dari pencitraan dia awalnya. Kalau memang itu pencitraan, kelihatan temannya dimaki-maki. Katanya pinjem kok nggak ini. Nah, berarti dia memang selama ini betul-betul pencitraan. Dan sedekahnya dia insya Allah nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Dan dia memang benar, dia memang untuk memblow up YouTube-nya atau apanya yang dia kelola di titik itu. Itu ujian dari apa yang dia kerjakan semuanya. Kalau kamu ujiannya apa, dulu kamu itu kontraktor, ujiannya apa, macam-macam ya. Dari sisi kamu bekerja ya disuruh efisiensi, itu kan ujian. Betul. Efisiensi agak dapat, kamu ujiannya seneng-seneng. Iya. Nah, itu 2 titik itu sudah ujian. Nah itu ujian tidak dilihat dari imanmu yang enggak. Kamu baru melakukan ujiannya itu cuma disuruhnya sama bosmu. Kamu ngerjain ujian itu. Nah, besok masalahnya banyak. Kalau kamu ikut menikmati, berarti kamu harus ikut mengembalikan. Itu harus dipikirkan. Habis itu benar kamu senang-senang sama teman-temanmu. Ya sama. Itu kamu mendekati siap-siap ada ujian istilahnya. Jadi ujian itu kamu bentuk sendiri. Nah, inilah hal-hal yang tidak pernah difikirkan oleh orang Muslim. Dikiranya itu orang Muslim ujiannya dari Allah aja, bukan dari salah saya, bukan dari kebaikan yang ini. Saya orang baik, padahal enggak. Nah, disinilah kebanyakan orang tidak tahu, khususnya orang Islam itu tidak tahu bahwasanya ujian itu sebenarnya disesuaikan dengan dia sendiri. Apa? Sudah diceritakan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Awalnya dia sanggup apa? Dia sanggup menjinjing berat angkatan 10 kilo, ya ujiannya paling ya maksimum di 10 kilo itu. Seperti itu. Nah, ini tidak pernah dikaji, tidak pernah diceritakan. Jadi kalau itu ujian, iya dari mana ujian itu? Makanya kalau ada orang dia diuji dengan harus membayar utang, nah itu gimana coba? Pak Yai, saya ada ujian besar nih, apa? Saya sulit bayar utang. Kok ujian besar sih? Lah itu kan kamu yang berutang. Dulu kamu kan nikmatin kan gitu. Lah kok kamu bilang itu ujian? Itu bukan ujian. Itu adalah kewajiban yang harus kamu selesaikan. Itu belum ujian. Itu harus diselesaikan. Sama seperti kamu berangkat dari Bali ke Jakarta jatuhnya. Tengah jalan tuh bilang sama pilot, balik, saya nggak mau ke Jakarta, kan lucu. Padahal tiketnya Bali Jakarta. Iya, nah, itu kan mirip gitu. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Berarti memang sebenarnya banyak orang Muslim itu yang tidak konsisten dengan kemuslimannya. Dia acak-acak sendiri. Makanya kalau kita yang belajar untuk berakhlak baik, belajar untuk senantiasa bertauhid lurus, ujian itu harus kita pikirkan dulu, ujian ini itu dari mana ya saya ya kok Allah memberikan ujian seperti ini. Nah, sehingga itu kita mikir. Nah, akhirnya nggak ketemu, pusing. Ya kalau pusing, ya lihat channelnya Ustadz Danu Official Channel aja lah. Kan insya Allah ada solusi satu. Kalau yang lain udah enggak, amalin ini, pusing amalin ini, ya tambah pusing lagi, masalahnya nggak selesai kan gitu ya. Jadi intinya adalah pusing itu sebenarnya diawali dari ujian yang dia hadapin. Biasanya dia tidak ketemu solusinya. Di antara yang dia hadapin dari ujian yang dia terima, satu tidak ketemu solusi, yang kedua jengkel, emosi,
menyerah seperti itu. Maaf Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz kan selalu mengatur atau mengklarifikasikan dua macam golongan tuh, antara umur di bawah 45 kepada orang tua, di atas 45 kepada pasangan. Kalau pusing itu juga bergerak di sekitar itu Pak Ustadz? Sama, kurang lebih. Kalau misalnya suuzon kepada orang tua itu yang seperti bagaimana misalnya Pak Ustadz? Ya, kalau suuzon sama orang tua ya dapatannya ya bisa aja pusing. Nah, sekarang mamanya suuzon gini, dulu itu saya disusui sama mamaku enggak ya? Nah itu kan mulai mikir aneh-aneh gitu. Itu sudah tidak tepat itu cara Itu nggak berpikir tepat begitu, yang Pak. seperti itu. Kalau mamanya kamu ditanya, emang kamu dulu nyusu? Kan saya nggak tahu. Ah, berarti kamu nggak disusuin mamamu. Lah kan mikir jadinya. Nggak ingat dari kecil. Karena apa lah? Kan nggak ingat kalau saya bilang. Kan nggak ingat itu ya sudah husnudon aja bahwa kita itu disusui orang tua kita kan gitu. Kan itu lebih gampang gitu loh. Mamanya, oh saya dulu kayaknya nggak dibiayai sekolah sama orang tua. Saya tanya, kamu pulang ke rumah nggak? Pulang. Kamu diantar sekolah nggak? Diantar. SPP lunas. Lah ngapain kamu mikir begitu kan? Benar. Kan gitu cara mikir ringan itu gitu. Oh, berarti saya yang salah ini. Iya. Kalau berpikir misalnya saya dulu dibedain nih sama orang tua saya gitu, itu juga sudah masuk kategori suuzon dosa itu Pak. Iya. Allah. Karena banyak hal-hal tersebut, umpamanya suuzon, saya itu saudara-saudara saya diajak diskusi sama mama saya, mamanya. Saya kok enggak, kan sedih nih. Iya. Sekali ketemu ngobrol kayak gitu, nah itu sebenarnya dia bersuuzon sendiri. Karena bisa aja dia tidak diajak diskusi karena masalah ini Tidak cocok dia gitu Mas Ade. tidak untuk dia. Wah itu sulit memahami seperti itu. Dalam kondisi belajar sekarang, Ya, makanya jangan suuzon kan gitu. Belum tentu mamahnya atau ayahnya itu tidak mengajak itu bukan karena tidak suka kan begitu kan, bisa aja Punya pandangan lain. Ya, gitu. saya mau ngomong sama kamu. Kalau saya mau ngomong sama kamu kan nggak perlu haji cek. Gimana? Iya. Kalau itu ya. Kalau saya pengen ngomong sama kamu kan saya nggak perlu ngomong sama haji Oh cek. iya, betul. Terus Haji J jangan merasa, saya nggak diajak. Nah, kan nggak boleh seperti itu. Iya itu ya. Iya. Seperti itu Jadi harus positive thinking. Harus positive thinking. Udah pensiun baru punya pikiran positif. Ya, Ini udah repot. Nggak ada kata telat lah. Ya, amin insyaallah. Nah, tadi Yang telat itu hanya bonus yang sampai sekarang nggak dikasihin itu aja. Dari itu bonusnya sesuai dengan waktu yang diperlukan nanti. Bonusnya itu sesuai dengan hati yang memberi bonus. Kalau hatinya terluka ya nggak dikasih. Ustaz tadi mengatakan pusing itu jika tidak ada solusi itu menyebabkan pusing, Ustaz. Itu pusing itu kan kalau identik dengan kepala tuh banyak, ada aduh pusing migrain nih sebelah kiri atau di depan nih panas gitu. Nah kalau yang tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga dan lain-lain sehingga sebagai kepala keluarga tuh pusing mikirin itu gimana tuh Ustaz? Iya. Nggak ada solusi. Iya. Ya saya kasih solusinya lah ya. Jangan 5 miliar. Cuci. Ya sudah, sebenarnya gini, pusing migrain di sini dan itu titiknya di sini aja. Migrain ya di sini. Ini rahasia nih, Bapak Ibu khususnya. Ini rahasia ya, Oh, jangan ibu-ibu sih, Ustaz? Hah? Kok ibu-ibu? Maksudnya yang banyak lihat itu kan banyak Ya, ibu-ibu nih. betul. Tapi masih bapak-bapak khususnya ibu-ibu kan gitu. Bilangin bapaknya Pusing yang di nanti. sini nih. Selalu munculnya di sini. Kiri, ya. ya. Ini rahasia nih. Perhatikan. Ini rahasia. Perhatikan. Ya. Sebenarnya diawali di sini itu suuzon. Jadi dia melihat di sini tuh titik ini. Saya ajari, saya menganalisa biar orang itu tidak menuduh kalau saya dari jin. Ya. Saya ajari menganalisa, ini pusing darah seni itu dekat sama mata, dekat sama otak, dekat sama telinga. Berarti ada 3 titik. Mata untuk melihat, telinga mendengar, otak depan untuk berpikir. Kalau dia migrain di daerah sini, rata-rata kalau sebelah kiri itu dia sering ada suuzon, rata-rata ya. Suuzon, dia melihat sesuatu, dia berpikir suuzon.
Dia mendengar sesuatu, berpikir suuzon. Nah, di titik inilah sebenarnya dia sering pusing. Nah, kenapa sering di sini? Kalau dia ditanyain kapan kamu mulai pusing hanya di sini, sejak umur 26 tahun, gampang kok nebaknya. Iya. Kamu dulu pernah nggak suuzon sama ibumu atau bapakmu? Ketemu sebelum pusing nanti. Keren. Itu insya Allah ketemu. Oh, sama ayah saya. Kenapa? Ya, saya curiga waktu HP ayah saya diletakin, saya pas lewat di situ centing. Kok tulisannya kapan ketemu? Nah, ini kan curiga dia sudah. Nah, kalau sudah dia sudah curiga bapakku selingkuh berarti. Nah, sudah. Di titik itu langsung masuk di sini, ya jin, ya ifrit, ya ada satu, dajjal sudah mulai masuk. Makanya sakitnya sering di sini. Itu migrain sebelah kiri. Jadi itu. Jadi kalau migrain itu adalah pusing yang diulang-ulang di titik itu aja. Tapi kalau pusing macam-macam. Kalau di depan, nah ini bener. Dia baru menghadapi masalah. Umpamanya kamu nih, kamu ketahuan nih. Ketahuan apa, Ustaz? KPK berat-beratnya kan. Oh. Kan kamu udah pensiun jadi nggak dicari-cari ya. Ketahuan KPK ada surat dari KPK. Ini KPK Pak Tung harus menghadap di gedung merah putih, jalan ini jam sekian ketemu sama Bribka atau ketemu sama itu kan pusing. Di sini nih ngunyah malam nggak bisa tidur, ini masalah apa kan gitu. Nah itu sama pusingnya di depan, lagi menghadapi masalah yang nggak ngerti masalahnya seperti itu. Berarti dalam artian tidak selalu berhubungan dengan orang tua atau pasangan ya sebenarnya? Nah itu kan mendadak ya. Oh, dan ciri insidental ya. Itu kan mendadak, kemudian kan nggak ketemu solusinya kan. Iya. Masalahnya kamu nggak bisa WA ke KPK. Iya benar. Kan nggak bisa, ini masalah apa ini ya? Wah kan deg sampai malam nggak bisa tidur. Nah kalau kamu pas tidur sama istrimu curiga. Gelisah tidurnya. Ketahuan, kamu mikir siapa Pak? Itu insidental dan pada saat itu kan mikir berjam-jam. Dari mulai umpamanya kan kalau KPK itu ngasih itu kan siang atau pagi. Wow, itu kan nggak ngerti padahal itu sampai 2 hari atau 3 hari dilempar sebelumnya itu. Wah itu 3 hari nggak ketemu. Akan pusing di sini. Habis di sini nanti ke belakang. Ke tengah apa ke belakang? Ke tengah. Maksudnya ke belakang tapi ke arah belakang. Tengah dulu. Iya. Nah, itu pusing terus, ganjel terus di situ. Nah itu karena berpikir kemudian dilamunkan. Jadi nggak ketemu saya masalahnya apa. Seperti itu. Nah di titik inilah itu pusing. Tapi nanti setelah ketemu sama KPK ditanyain, Pak Tung kerja di sini? Ya Pak Tung udah mulai tenang, udah ngerti. Oh masalah itu langsung pokoknya kamu Tung, pokoknya kamu itu saya nggak ikut-ikut. Saya hanya mendengar kan gitu. Iya. Kan biasanya ada selebaran tuh kalau kamu dipanggil itu ada selebaran dari orang tertentu di perusahaan yang kamu harus jawab ini. Satu kata. Yang kamu harus jawab ini. Kalau tanyain ini kamu jawab ini, tanyain ini kan gitu. Itu orang yang nulis begitu itu tuh, itu orang mau menyelamatkan dirinya. Jadi dia itu lebih julik daripada, bukan pandai, lebih julik malah. Itu. Ya seperti itu, karena dia mau menutupi dirinya. Iya, menutupi kebobrokannya dia sebenarnya. Nah, seperti itu ya banyak di instansi-instansi. Ustadz kadang kalau pusing terus nerima uang baik itu pusing beneran bukan sih? Tuh, kalau nerima uang plong namanya. Nggak pusing lagi. Nggak, pusingnya itu nunggu hari mau ditransfer itu pusing. Sama anak istri itu minta macam-macam itu yang pusing dulu itu. Harusnya yang pusing orang tuanya. Enggak, ini anaknya yang pusing. Kok nggak endang-endangin? Ya, itu seperti itu. Itu sama-sama pusing. Jadi pusing itu menganalisa semua. Kemudian pusing kalau Mama sebagai imam, ini kok pengeluarannya banyak.
Ini saya ajari lagi nih Ji. Kalau pengeluaran banyak dipangkasin satu-satu. Oh. Harus di checklist apa aja yang dikerjain istri itu di checklist. Umpamanya ini maknya kayaknya banyak, dilihat tubuhnya itu besar apa kurus. Loh, ini serius nih. Ini serius nih. Ini serius nih. Oh iya. Perhatikan ya, ini perhatikan ya. Perhatikan. Ini bukan bercanda. Ini serius. Ini rahasia ini. Makanya di checklist semuanya kegiatan, yang mana mengeluarkan uang itu di checklist semuanya. Yang makan sehari 3 kali dikontrak jadi sehari 2 kali. Ya, dilihat makan. Kalau makannya sudah cukuplah ya. Kalau tiap hari makan asinan Haji Asmuni, asinan aja nggak apa-apa kok. Menurut saya. Kenapa nggak apa-apa? Hidup kok itu. Kalau kita kan bertahun-tahun makan Haji Asmuni ya. Bener. Asinan Haji Asmuni itu asinan itu tiap hari asinan. Ya hidup alhamdulillah. Iya. Kita memang mau jadi kambing. Apalagi ya berhari-hari kan makannya betul. Itu. Ya itu benar. Padahal dilutung itu. Ustaz, ini enggak nanti makan asinan tiap hari. Nah, kalau mati ya mati aja dulu kamu, saya nggak mau. Gitu. Tapi bertahun-tahun akhirnya enggak. Ya. Tapi checklist itu juga bahaya juga kadang-kadang tuh Pak Ustaz. Gimana bahaya? Kamu nggak percaya sama aku gitu. Sebentar. Saya nggak tahu nih itu. Bahayanya kok aku nggak percaya sama aku itu gimana itu? Kan tadi checklist. boros kan. Iya, checklist aja bilang boros lah. Ya, checklist. Pengeluaran. Tanya. Saya tanya pernah. Kamu tanya Ini kok sama Jelly. sama pandangannya aja ini. Oke. Ini uangnya kok cepat habis. Loh, kok nggak percaya sama aku? Siapa yang ngomong begitu? Padanannya aja Eli. Apa? Padanannya itu apa? Padanannya itu samaannya. Apa? Aja Mary. Loh, kok jadi ribut? Padahal kan maksud kita itu baik ya. Pengen tahu aja, enggak apa-apa kalau habis gitu loh. Marah. Ya sudah, enggak ditanya lagi. Oh iya. Kadang-kadang begitu terjadi Pak Ustaz. Oh iya. Menguranginya gimana? Kan Karena nggak ngerti akhirnya checklistnya nggak ada gitu. Oh gitu, ya. Paham. Ya bablas dah. Iya. Akhirnya nanti ditanya sedikit marah. Kok nggak percaya ya? Udah kamu aja yang bawa. oh iya harusnya. Oh iya. Kita kan sibuk Pak Ustaz. Kalau sudah gitu ya nggak apa-apa ya. Pasrah. Iya, sebenarnya itu di checklist dulu apa pengeluarannya di mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa ini harus seperti itu. Karena bagaimanapun juga nggak bisa diaur-auran kan begitu ya. Karena apa kebiasaannya itu kan macam-macam. Ada yang pura-pura nggak tahu, nggak tahu. Ada yang pura-pura nggak denger kan bisa aja. Pura-pura nggak denger itu gimana? Ayo ngomong awal nggak denger aku. Gitu. Biasanya yang ini saya lupa. Saya lupa gitu. Nah itu tuh gitu. Jangan tanya aku pusing. Entah dari mana tuh pusingnya. Jadi intinya adalah checklist itu betul di set semuanya dan mulai dikurang-kurangin satu-satu. Bagaimanapun caranya harus seperti itu. Karena sama dulu saya itu juga sama maksudnya saya pernah memang kekurangan uang waktu dulu sehingga saya harus checklist mana dari saya yang harus saya kurangi, mana untuk istri saya yang biar tidak kelihatan saya nggak punya uang, istri saya ajak ngirit tapi saya nggak ngomong kalau saya nggak punya uang dan alhamdulillah istri saya mau. Nah, yang nggak bisa dikurangin adalah anak sekolah. Iya, itu kan nggak bisa dikurangin. Pendidikan. Ya, tapi alhamdulillah dari situlah mulai kita mulai paham bahwa oh iya ya, kalau namanya nggak punya uang tuh udah nggak usah cerita sama istri, kasihan kalau denger istri itu kan jadi istri malah pikiran juga. Ya sudah biarin kita sebagai imam yang kita berjuang memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rezeki yang halal thayyib itu aja sih sebenarnya. Ya. Dan itu ya memang pada saat itu bukan masalah pusing karena pusing, tapi belajar untuk mengurangi mana yang tidak perlu. Nah, kalau sudah pusing, nah
Nah, ini nih pusing nih. Iya. Di sini migrain, di sini, wong terus-terusan. Saya ulangi nih ya ibu-ibu ya, perhatikan ya, ini rahasia nih. Amalan untuk menghilangkan pusing migrain di sebelah kiri, amalannya adalah mohon ampun jika sering apa yang dilihat mata, apa yang didengar, dipikirin, suuzon plus jengkel atau marah. Nah, itu amalannya berarti harus tobat. Mohon ampun jika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dipikirkan nggak cocok, kemudian jengkel, marah walaupun diam. Itu amalannya seperti itu. Nah, kemudian doanya gimana? Mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah jika pusing saya di sebelah kiri, disebabkan karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pikirkan, tidak cocok dengan keinginan saya jengkel. Khususnya kalau di bawah 45, khususnya dengan sebutkan ayah boleh, sebutkan ibu boleh, ampuni dosa-dosaku, seperti itu. Itu amalannya mana Pak Ustaz? Itu amalannya. Itu amalan kan perbuatan. Amalan itu kan perbuatan. Oh, bukan baca. Loh, kalau bacaan itu namanya bacaan, bukan oh, iya. Kalau yang dibaca itu namanya bacaan, bukan amalan. Kalau amalan itu ya perbuatan. Kalau yang diamal-amalkan orang-orang lain, itu bacaan maksudnya. Jadi itu, jadi namanya amalan dikerjakan. Tobat itu amalan untuk mohon ampun. Kemudian amalan berikut setelah tobat apa? Belajar untuk yang dilihat, yang didengar, difikirkan, jangan menjadikan jengkel lagi. Ya, itu amalan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu amalan itu seperti itu. Sehingga insya Allah migrain sebelah kiri hilang. Kalau momennya di tengah-tengah, ya tadi itu melamun, jadi masalah itu dipikirin tiap hari, walaupun nggak berat-berat dipikirin aja tiap hari. Nah itu nanti berat di sini. Doa kalau dipikirin tiap hari, ya Allah jika sakit kepala di bagian atas tengahku disebabkan karena melamunku dari pikiran yang apapun yang dipikirkan, jika itu salah dan dosa, ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Doa aja, itu amalannya seperti itu. Kemudian jangan diulang lagi, kalau ada masalah kecil nggak usah dipikirin. Ustaz, ada pertanyaan yang terliwat nih dari netizen nih, Ustaz, yang kemarin tentang nyeri sakit saat haid. Tapi yang dirasakan adalah palanya pusing, Ustaz. Pusing banget sampai kayak diikat Pada waktu haid. Pada waktu haid. Ya itu kan sama sebenarnya. Haid itu berhubungan dengan peranakan. Entah itu rahimnya khususnya atau ovariumnya, saluran tuba falopinya. Di situ itu kan peranakan. Kalau pada saat dia haid pusing berarti dia ada persoalan dengan ayahnya atau dengan ibunya yang belum selesai. Dia kalau ingat ayahnya jengkel namanya. Itu nanti kalau pas haid diingetin sama Allah, pusing dia langsung. Atau dia ingat ibunya jengkel. Atau mamanya kan bisa aja, mamanya wanita ini tahu ayahnya selingkuh jengkel. Misal seperti itu. Misal. Jadi kayak mamanya itu anaknya Haji C, mamanya dulu Haji C selingkuh, anaknya tahu jengkel walaupun dia nggak ngomong. Tapi jengkel. Waktu haid nggak nanya juga ke orang tuanya ya? Nggak berani kan? Tahu aja. Nah, iya, karena yang berani itu hanya anaknya Tung aja yang berani. Kalau anaknya Haji C nggak berani. Orang berkata aja nggak boleh. Iya benar. Maaf. Bener. Soleha. Bener loh ya. Berkata aja nggak boleh ya. Iya. Habis itu mohon ampun. Kan saya nggak berkata saya kan marah. Nggak ngomong off kok deh, cuma marah. Iya itu, jadi janganlah ya, jangan. Pusing, insya Allah doanya hanya seperti itu. Insya Allah, dan itu sangat mudah sekali. Selama kita mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Ta'ala, kalau dosa itu masih segitu-segitu, nggak terlalu besar, insya Allah itu cepat sekali sembuhnya. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, mbak dan mas yang nonton acara ini, dosanya kan semakin lama semakin terkurangi karena paham. Sudah belajar. Oh, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh ini, ya itulah. Makanya istilahnya Islam itu bagi orang yang takwa, orang takwa itu adalah penjara kalau hidup di dunia. Hidup di dunia itu bagi orang takwa itu penjara. Jadi tahu kalau kita banyak salah dan dosa, mohon ampun lah terus-terus. Jadi jangan sampai dosa itu nanti diadu di akhirat dengan amal soleh.
Kita merasa amal soleh kita itu besar kan, udah sholat, sudah jamaah, sudah ini, nggak taunya dosanya lebih besar lagi. Ya selesai kalau nanti udah diadu di akhirat, selesai. Padahal tempat untuk mengurangi dosa salah satu di dunia ini dengan tobat, dengan kembali jalan Allah, terus istilahnya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi yang lain ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz dari masalah yang sederhana, kata-kata pusing ternyata banyak mengandung kompleks makna ya yang harus kita pahami. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, bagus sekali ya pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa kita aplikasikan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk diri saya dan kami yang ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.